Selamat siang, saya Swani Wikayanti Widiatmaja sebagai Ketua Stikes Telogorejo Semarang. Sehat ya? Senang berjumpa dengan Bapak Ibu dan Saudara sekalian. Sejak pandemi COVID-19 yang merebak, beberapa area di Indonesia menerapkan karantina wilayah, atau ada yang menyebutnya dengan pembatasan sosial berskala besar. Khususnya di Jawa Tengah ini, mengistilahkan dengan pembatasan kegiatan bermasyarakat. Hal ini untuk mengurangi risiko penularan dari COVID-19. Kebijakan ini memaksa kita sebagai warga masyarakat untuk tetap tinggal di rumah, menghindari berkumpul dengan banyak orang. Sekolah-sekolah, mulai dari sekolah dasar, TK, hingga perguruan tinggi, menggunakan metode pembelajaran yang berbeda. Beberapa perusahaan menerapkan bekerja dari rumah. Pendidikan menerapkan belajar dari rumah, sering disebut SFH, study from home. Hal ini membuat Stikes Telogorejo harus mempersiapkan model pendidikan yang berbeda. Segala hal berkaitan dengan pembelajaran daring, pembelajaran online. Tidak mudah memang untuk mempersiapkan hal tersebut, tapi itu harus dilakukan karena kita tidak bisa bertatap muka secara langsung. Berkaitan dengan penyebaran dari COVID-19, banyak manusia kehilangan nyawa, ekonomi kita juga terpengaruh, dan hal ini membuat kita terus menunggu kapan kondisi ini pulih. Kita pasti ingin segera mendapatkan lingkungan yang lebih baik, dan kita ingin segera bisa beraktivitas dengan normal. Kita ini dianggap sebagai manusia, ciptaan Tuhan, sebagai makhluk ciptaan Tuhan dengan peringkat yang paling tinggi. Diberikan akal, diberikan kesehatan, diberikan perasaan dan keyakinan untuk mempertinggi kualitas hidup manusia. Bagaimana bisa kita yang multi talent dengan super aktivitas harus diam di rumah, bekerja dari rumah. Tapi itu harus dilakukan. Kita diminta untuk diam, merenung, menghayati, dan mempersilahkan bumi ini kembali ke kehidupannya yang tenang. Dari tulisan di National Geographic menyebutkan bahwa kondisi bumi seperti pulih. Kondisi bumi dengan alam semesta bergembira dengan keadaan yang berkembang saat ini. Apakah itu selamanya ataukah hanya sementara? Apakah itu terus berdampak kita memang harus di rumah terus? Tentunya tidak. Kita harus segera menyesuaikan diri dan kita harus segera beradaptasi. Adaptasi ini membutuhkan kesadaran kita. Kesadaran kita bahwa kita sebagai pemilik bumi, menghormati bumi, dan kiranya alam semesta mendukung hal ini. Pendidikan tidak lepas dari keberadaan lingkungan di sekitar kita. Bagaimana kepedulian kita terhadap diri kita, bagaimana kepedulian kita terhadap sekitar kita, bagaimana kepedulian kita terhadap bumi dan alam semesta. Hal itu perlu ada di dalam pendidikan, khususnya pendidikan kesehatan. Tidak bisa lepas kita dari keberadaan kita di dalam lingkungan ini. Dengan memperhatikan perkembangan dan penyebaran COVID-19, banyak hal yang perlu kita perhatikan, banyak hal yang perlu kita gumuli untuk perkembangan di dunia pendidikan. Saya berfokus pada 3 hal. Yang pertama adalah tentang maintenance of personal and hygiene culture. Budaya
untuk kembali ke menjaga kebersihan, budaya untuk tindakan preventif, menjaga kebersihan diri, menjaga kebersihan tangan, menjaga kebersihan dari keseluruhan diri kita dalam kegiatan sehari-hari harus kita jalankan. Mulai dari diri kita sendiri. Tularkan ke keluarga, tularkan ke masyarakat. Tidak susah, ini preventif. Kita tidak ingin sakit. Harus dimulai dengan proyek pencegahan. Dan pencegahan itu bisa dilakukan dengan mudah. Dengan hal-hal yang bisa kita lakukan sendiri, kita tularkan dengan sesama kita. Itu poin yang pertama. Untuk hal yang kedua, yang berkaitan dengan pendidikan, adalah competence and literacy in using IT application. Mau tidak mau, suka tidak suka, kita harus mengembangkan diri kita dengan memanfaatkan aplikasi IT. Bagaimana tidak? Di dalam kita belajar, di dalam para dosen membagikan pengajarannya, tidak ada lagi acara tatap muka, semuanya sudah dengan sistem daring dalam jaringan online. Jadi kita harus meningkatkan kemampuan kita, baik itu belajar mandiri maupun kita segera belajar dari webinar-webinar yang ada, kompetensi kita untuk literasi aplikasi IT. Itu sudah jadi bagian keseharian kita. Jangan merasa saya sudah tua, saya nggak bisa mengikuti. Bisa dipelajari. Aplikasi itu mudah dipelajari. Jangan sungkan tanya pada yang muda. Dan buat kalian yang muda jangan pelit-pelit ya berbagi dengan senior-senior Anda yang mungkin masih agak gagap dengan perkembangan teknologi. Kalau kita mau, ya kita harus maju bersama. Untuk itu, kita harus ada di dalam satu perahu yang sama. Maju, dayung bersama. Kalau satu ke kanan, satu ke kiri, nggak maju, hanya di tempat. Ayo, kita coba jalani ini bersama-sama. Poin yang ketiga adalah berkaitan dengan komunikasi. Improving communication and negotiation skill. Pengetahuan, keterampilan di dunia kesehatan itu bisa dipelajari. Ada video-video yang mendukung itu. Kalau kita mau berpikir lebih jauh, hal-hal tersebut mungkin istilahnya bisa dilakukan oleh robot. Tapi ada satu hal yang tidak bisa dilakukan, dan itu kita dari dunia kesehatan bisa melakukan. Healing touch. Sentuhan, kesembuhan secara personal. Itu dibutuhkan oleh mereka-mereka yang menderita. Mereka yang menderita sakit, mereka yang merasa kesulitan di dalam menjalankan kualitas hidupnya secara optimal. Berikan sentuhan-sentuhan kesehatan. Healing touch jadi bagian dari kehidupan kita di masa depan. Dan itu harus diberikan oleh para dosen di dunia kesehatan. Lengkapi anak didik kita untuk bisa berkomunikasi, bisa melakukan negosiasi dengan orang-orang yang mungkin masih berdebat ini perlu atau tidak sih. Tetap itu harus dilakukan. Dan jangan lupa, sentuhan kesehatan itu diberikan untuk membekali mereka. Kita nggak tahu loh ya, anak-anak didik kita nanti setelah lulus dengan pengetahuan dan keterampilan yang diberikan itu, mereka akan jadi seperti apa. Tetapi dengan menanamkan nilai-nilai budi pekerti, menanamkan nilai-nilai khususnya di Stiket Prakerja, nilai-nilai I care, integrity, compassionate to customer, alignment for result, responsive to changes, dan excellence through innovation. Jadi bagian dari setiap lulusan Stiket Prakerja untuk selalu I care, membagikan sentuhan, penyembuhan bagi orang-orang yang dijumpai. Selanjutnya, bagaimana dengan persiapan kita untuk memasuki adaptasi tatanan baru di Stiket Prakerja?
Stikes Logorejo di bawah Yayasan Kesehatan Logorejo sudah menyiapkannya sejak bulan Maret. Sejak kita mengawali dengan studi from home di pertengahan Maret 2020, sudah dibentuk tim disaster. Boleh diartikan seperti tim gugus tugas di setiap bisnis unit yang ada di bawah Yayasan Kesehatan Logorejo. Baik itu di SMC Rumah Sakit Logorejo, di Stikes Logorejo, maupun di Rumah Duka Tionghoa Iwa, sudah dipersiapkan tim disaster. Tim disaster ini akan menyiapkan semua kelengkapan yang dibutuhkan untuk menuju ke adaptasi tatanan baru. Menyiapkan untuk adik-adik yang akan segera kembali ke kampus. Menyiapkan pada orang tua yang galau apakah anaknya nanti kalau kembali ke kampus menghadapi dunia yang baru ataukah masih membahayakan. Tim disaster menyiapkan hal ini. Mulai dari sarana, prasarananya, protokol-protokol kesehatan. Kita juga mengikuti semua yang ada dan sudah ditetapkan oleh pemerintah. Adik-adik yang nanti datang dari luar provinsi, datang dari luar kota Semarang, tentunya menjalani dulu masa karantina 14 hari. Selanjutnya menjalani rapid test untuk melihat ada reaksi atau tidak dari hasil rapid test tersebut. Dan kembali ke kampus, mengikuti semua protokol kesehatan. Sudah disiapkan di situ tanda-tandanya, videonya pun sudah disiapkan dan akan segera dibagikan kepada adik-adik semua. Bagaimana kalau hadir, cuci tangan, jaga jarak, pengukuran suhu badan, pemantauan itu terus dilakukan. Dan masuk ke kelas, kalian nggak bisa berkerumun lagi seperti kelas yang semula. Penataan ruangan sudah dilakukan. 50% saja cakupan yang bisa dilakukan di kelas. Durasi waktu ada di kampus ini pun ada temponya. Tidak bisa berlama-lama. Tapi bukan berarti terus pelajaran jadi sedikit. Tidak. Teman-teman tetap bisa belajar mandiri. Di rumah ataupun di kos. Di sini digunakan seefektif mungkin. Bertemu dengan dosen, berdiskusi, apa-apa saja yang bisa dilakukan bersama dosen dimanfaatkan. Buku-buku yang bisa pinjam di perpustakaan segera diambil. Sesudah itu kita bisa belajar mandiri di rumah, bisa membuka aplikasi-aplikasi, dan kita lengkapi setiap diri kita dengan pembelajaran-pembelajaran dengan gabungan. Kita mengistilahkan dengan blended learning. Belajar secara tatap muka maupun belajar secara mandiri. Persiapan sudah dilakukan. Bapak, Ibu, dan adik-adik dan teman-teman semua tidak perlu khawatir. Kembali ke kampus dengan terus menjaga kesehatan dan keselamatan.